Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman para penggemar WiFi, teknisi RTRW-Net maupun hotspot. Anda masih bersama Zona WiFi, pembahasan perangkat networking, wireless fidelity, dan juga perangkat pendukungnya. Pada kali ini saya akan mencoba untuk meriset beberapa produk ya dari UBNT. Jadi teman-teman sekiranya memiliki produk-produk UBNT seperti ini atau access point yang lain, jangan dibuang dulu, bisa disimpan dengan harapan bisa digunakan lagi. Jadi setelah testing beberapa kali, ternyata produk-produk ini masih bisa kita gunakan dan normal kembali. Di depan saya ini ada beberapa produk seperti ini, ada air fiber ya, ini air fiber, terus ada Bullet M2HP, ada Air Grid, Nano Beam, Power Beam, Rocket M5 dan AC Light. Jadi produk ini ada kalanya itu mengalami hang. Hang bisa disebabkan karena faktor satu, temperatur yang terlalu tinggi, atau faktor beban yang berlebihan. Jadi dia akan overload sehingga perangkat ini mengalami failure. Saat itu perangkat ini tidak bisa digunakan. Jadi saat perangkat itu failure dan itu mungkin failure yang berlebih ya, ini perangkat ini akan tidak bisa diakses melalui ping maupun melalui browser. Jadi tidak bisa dikonfigurasi, sehingga ada kalanya kita itu harus menggantinya. Kita harus menggantinya karena kita juga butuh cepat, mengingat kebutuhan di lapangan seperti itu. Sehingga kadang-kadang teman-teman itu membuang perangkat-perangkat ini. Padahal sebenarnya dikala perangkat ini sudah normal, artinya temperatur akan kembali ke temperatur semula, temperatur normal, dan perangkat sudah tidak overload lagi, itu dia bisa digunakan kembali. Jadi saya sudah beberapa kali tes dan riset, ternyata perangkat-perangkat yang disebabkan karena faktor panas yang berlebih pada device-nya atau di dalamnya itu mungkin IC-nya atau prosesornya, dan juga karena beban yang berlebih itu faktor untuk kembali ke semula itu sangat mungkin gitu loh. Jadi bisa normal kembali. Jadi teman-teman bisa simpan dikala mengalami seperti ini, alatnya hang, terus dikonfigurasi ulang. Terkecuali kalau perangkat itu rusaknya faktor petir atau tegangan kejut, itu bisa dipastikan sulit untuk kembali karena biasanya ada komponen yang rusak sehingga untuk kembali itu sulit. Jadi kita akan mencoba salah satu atau dua perangkat, nanti kita coba untuk konfigurasi ulang. Jadi perangkat ini sebelumnya sudah kita riset ya, kita sudah riset di sini melalui tombol device ini. Teman-teman bisa menggunakan sebuah peniti atau jarum kecil untuk menekan tombol riset ini. Riset juga bisa dilakukan melalui PoE ya. Di PoE ini ada tombol kecil, ini bisa ditekan untuk meriset perangkat ini. Jadi cara meriset perangkat, karena ini sudah tidak bisa diakses melalui web, harus melalui device. Tentunya pada saat power dimasukkan. Jadi merisetnya pada saat power dimasukkan seperti ini, kita tekan tombol seperti ini, kita tekan beberapa saat, dia akan menyala berkedip, terus dia akan reboot. Selanjutnya kita akan coba ping ya, kita coba ping. Nah, kita pastikan kita ping device ini ya. Ping bisa melalui command prompt ya. Jadi di run teman-teman di komputer atau laptopnya itu diketik CMD. Selanjutnya di enter, keluar command prompt.
Kita ping IP defaultnya yaitu 192.168.1.20. Ini sudah replay ya. Sudah replay dari laptop saya. Selanjutnya kita bisa buka browser ya. Kita bisa buka browser. Kita ketikkan IP dari bullet 2 ini 192.168.1.20. Sehingga muncul konfigurasi awal. Di konfigurasi awal ini teman-teman bisa masukkan katakanlah username-nya UBNT, passwordnya UBNT. Untuk country bisa dipilih, karena kita di Indonesia bisa pilih country Indonesia. Tapi jika teman-teman inginkan itu powernya berlebih, karena IRP sudah dilakukan sehingga nanti ada keterbatasan power dikala kita menggunakan country Indonesia, teman-teman bisa menggunakan country USA. Kita pilih country United States. United States ya, United States. Nah, kita bisa pilih, kita klik agree, tombol agree, centangan ini kita centang, I agree to this term of use. Jadi kesepakatan untuk penggunaan ini, kita login, kita bisa login seperti ini. Nah, ini bullet 2 ya, ini bullet 2. Jadi sebelum bullet M2HP itu sebenarnya sudah ada bullet 2. Kita cek sampai berapa dB bullet 2 sebagai access point, contohnya seperti ini. Dia sampai 20 dBm. Nah, jadi centangan ini bisa digunakan kalau auto IRP regulatory limiter. Jadi memang di saat ini di masing-masing negara itu ada ketentuan IRP atau batasan-batasan dan aturan penggunaan sebuah perangkat WiFi. Itu sudah diatur atau sudah dijalankan termasuk di Indonesia. Jadi teman-teman kalau tidak menginginkan seperti ini autonya dilepas seperti itu. Oke ya, ini perangkat untuk bullet. Teman-teman juga bisa upgrade firmware-nya. Barangkali firmware terlalu lama, ini bisa dinaikkan. Tentunya nanti bisa download firmware terlebih dahulu di UBNT atau Ubiquiti untuk mendapatkan firmware yang terbaru dari produk ini, dari bullet 2 ini. Sekarang kita akan coba yang lain ya, kita akan coba yang lain. Ini bullet 2, produknya cukup lama. Kita coba air grid. Ini kita coba air grid, kita tancapkan. Sebelumnya kita bisa reset, tombol reset di sini ya. Kita tombol reset di sini sambil power ini dimasukkan. Kita tekan beberapa saat ya. Kita tekan beberapa saat. Tombol reset ini bisa dilakukan melalui device ini. Device tombol di interface ini, tombol resetnya ada reset buttonnya. Atau reset bisa dilakukan melalui PoE. PoE ini ada tombol resetnya kecil. Teman-teman bisa gunakan jarum atau meniti, tekan beberapa saat dengan power dimasukkan. Seperti itu. Selanjutnya kita cek kembali, kita pastikan perangkat ini sudah terkonek apa belum. Nah, seperti tadi kita ulangi ya, kita ketik CMD terus ping CMD command prompt. Melalui command prompt teman-teman kita ketik ping 192.168.1.20. kita pastikan kembali terhubung teman-teman. Jadi selanjutnya kita bisa buka browser kembali. Nah, kita login terlebih dahulu dengan username UBNT dan passwordnya UBNT. Kita login. Ini AirGrid M5HP. AirGrid M5HP. Alhamdulillah bisa kembali ya, setelah kita lakukan reset itu bisa kembali untuk bisa kita konfigurasi. Di sini bisa kita cek untuk menu, salah satunya menu wireless ini.
Kita pilih access point atau station, kita coba ke access point-nya. Nah, ini bisa sampai 25 dBm. United States di sini ya bisa dipilih di dalam sini. Kalau yang versi terbaru itu kan pilihan untuk pilihan untuk country-nya itu ada di depan. Kalau yang ini ada di dalam seperti ini untuk pilihan country. Seperti ini teman-teman ya. Pilihan-pilihannya, station kita coba cek. Oh, nggak kelihatan. Memang tempat kita di dalam dan kita nggak kelihatan untuk sinyal sekitar untuk 5,8 GHz. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman kalau punya perangkat ini tidak perlu atau tidak usah dibuang dahulu, bisa dicek kembali. Dan satu lagi, biasanya ada perangkat seperti ini itu error SSL-nya. Kalau mengalami error SSL yang tidak bisa diakses melalui browser, itu teman-teman bisa menggunakan FTP untuk di-flash kembali, terus di-upload untuk firmware terbaru. Jadi nanti setelah di-upload dan di-reboot biasanya dia normal kembali. Nanti suatu saat kita akan bahas juga untuk upload firmware melalui FTP atau SSH. Karena ada kalanya perangkat seperti ini itu dia tidak support dengan SSL terbaru sehingga tidak bisa connect. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya perangkat-perangkat seperti ini masih bisa digunakan selama yang rusak itu bukan di device-nya atau kerusakan fisik. Selama kerusakan dari temperatur perangkat atau overload karena beban yang berlebih, itu dia dengan kondisi atau dibiarkan beberapa saat atau beberapa lama dia akan kembali ke default atau bisa dikonfigurasi kembali. Oke teman-teman, saya kira cukup di sini untuk pembahasan perangkat-perangkat yang lama untuk bisa kita gunakan kembali. Informasi ini mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Anda like dan share, juga subscribe bila Anda menginginkan informasi terbaru dari kami, karena kami akan selalu mengupdate informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sesama pengguna networking dan wireless. Dari kami cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Salam dari Zona WiFi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.